Shalom, kawan muda. Jumpa bersama dengan saya, Penatua Sema Krisnawiyata Aji dari GKI Bogor Baru dalam acara Youth for Christ. Kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan hingga kami ada saat ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan, untuk setiap momen indah yang Tuhan bagikan. Di balik itu semua, kami menyadari semuanya adalah anugerah Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk setiap penderitaan, kesulitan, kelelahan kami. Disitulah kami senantiasa datang hanya kepada Tuhan dan mengingat kekuatan dan pengharapan kami berasal dari Tuhan. Ketika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu juga boleh menjadi motivasi bagi setiap kami, untuk kami boleh menjadi perpanjangan cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan dunia ini. Kami menyerahkan Tuhan, perenungan firman pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, melalui kuasa Roh Kudus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Renungan pada hari ini berjudul Suara Tuhan. Diambil dari Mazmur pasal 29. Dan yang menjadi pusat permenungan kita adalah Mazmur pasal 29 ayatnya yang ke-9. Suara Tuhan membuat rusa betina yang mengandung beranak. Bahkan hutan digundulinya, sementara di dalam baitnya setiap orang berseru, mulialah Tuhan. Rekan-rekan muda, pernah nggak kita duduk diam, mencoba mendengarkan suara alam, suara angin, rintik hujan, atau juga mungkin suara petir yang menggelegar? Disadari atau tidak, alam yang sering berbicara kepada kita, suaranya menggambarkan kekuatan, keindahan, atau bahkan juga peringatan. Suara-suara dari alam bisa membuat kita tenang, tetapi sekaligus juga membuat kita gentar. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-29, Daud mengajak kita untuk melihat bahwa di balik semua suara alam itu ada suara Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Suara Tuhan digambarkan seperti petir yang mengguntur, angin yang mengguncang hutan, bahkan seperti banjir besar yang tidak bisa dihentikan. Namun menariknya, suara Tuhan tidak hanya menakutkan, tetapi juga membawa kemuliaan, kekuatan, dan damai. Hal inilah yang dituliskan oleh Daud. Tuhan yang bersuara keras itu bukan untuk menakuti manusia, melainkan untuk menyatakan bahwa Dia berkuasa atas segalanya, termasuk badai dalam hidup kita. Ia tetap duduk di atas tahta, bahkan saat air bah datang melanda. Tidak ada satu badai pun yang terlalu besar baginya untuk dikendalikan. Tentunya dalam kehidupan ini kadang penuh dengan badai, seperti masalah keluarga, tekanan sosial, bahkan juga pergumulan pribadi yang begitu berat. Namun jangan lupa, Tuhan tetap bersuara di tengah-tengah kita. Ia bisa bersuara melalui desiran angin yang begitu lembut, melalui firman-Nya, orang-orang di sekitar kita bahkan, atau juga suara hati nurani kita. Bila kita peka dan mampu mendengarkan suara itu, kita akan tahu bahwa suara Tuhan selalu membawa kekuatan dan damai, bukan ketakutan. Ini yang merupakan perenungan kita pada hari ini. Sudahkah kita mendengarkan suara Tuhan? Atau selama ini kita mengabaikan suara Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sebagai generasi muda mungkin kami sering mengabaikan suara Tuhan. Sebagai generasi muda, mungkin kami sering kali tidak menganggap suara-suara yang datang dalam kehidupan kami yang berasal dari Engkau.
Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang peka terhadap suara yang Engkau nyatakan. Baik itu melalui firman Tuhan, baik itu melalui setiap saudara-saudari kami, orang tua kami, keluarga kami. Mampukan kami untuk peka terhadap itu semua. Dan biarlah kami memakai suara Tuhan yang telah dinyatakan untuk boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami yang senantiasa mengarahkan kami, membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang berdampak dan senantiasa menjadi berkat di tengah kehidupan ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam keterbatasan kami memohon. Amin. Demikian perenungan kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Jangan lupa rekan-rekan untuk like, subscribe juga bagikan, agar setiap kita yang mendengar boleh merasakan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.